Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad dari Departemen Survei dan Perencanaan Divisi Project Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya improvisasi dalam dunia pekerjaan. Di era yang terus berkembang ini, kemampuan untuk beradaptasi dan berimprovisasi sangatlah penting, terutama di lingkungan kerja yang penuh dengan tantangan dan juga perubahan yang cepat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat mengapa improvisasi menjadi keterampilan yang semakin dihargai di tempat kerja dan bagaimana kita dapat mengembangkannya. Yang pertama, mengapa improvisasi itu penting? Yang pertama, menghadapi perubahan. Dunia kerja selalu mengalami perubahan yang cepat. Dalam menghadapinya, improvisasi memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga atau berubah dengan cepat. Kedua, meningkatkan kreativitas. Improvisasi membuka pintu bagi kreativitas. Dalam improvisasi, kita diajak untuk berpikir di luar kotak atau out of the box, menemukan solusi baru, dan juga mengembangkan ide-ide segar yang dapat membantu inovasi di lingkungan kita bekerja. Kemudian yang ketiganya, mengatasi kendala. Tidak selalu segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Improvisasi membantu kita mengatasi kendala dan masalah yang muncul dengan cepat dan juga efektif, tanpa harus menunggu instruksi atau panduan yang jelas. Yang keempat, memperkuat kolaborasi. Dalam situasi improvisasi, kolaborasi menjadi kunci. Melalui improvisasi, kita dapat belajar bekerja dalam sebuah tim, mendengarkan ide-ide orang lain, dan juga berkontribusi dengan cara yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian bagian B, cara mengembangkan keterampilan improvisasi. Yang pertama, ada kelola ketakutan. Improvisasi mungkin menakutkan bagi beberapa orang karena harus berpikir di tempat dan juga menghadapi ketidakpastian. Namun dengan melatih dan juga mengelola ketakutan itu, kita dapat membangun kepercayaan diri dan kenyamanan dalam mengimprovisasi. Yang keduanya ada latihan. Seperti halnya keterampilan lainnya, improvisasi juga dapat dilatih. Mulailah dengan latihan kecil, seperti berpartisipasi dalam sesi improvisasi atau bermain permainan yang membangun kemampuan otak untuk berimprovisasi. Yang ketiga, terbuka terhadap keberagaman ide, latar belakang, dan pandangan memperkaya improvisasi. Buka pikiran kita untuk menerima perspektif orang lain, mendengarkan dengan baik, dan membangun dialog yang produktif. Yang keempat, mempelajari dari kesalahan. Ketika berimprovisasi, kesalahan adalah hal yang wajar. Penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan tersebut dan menggunakannya sebagai pengalaman untuk berkembang. Evaluasilah apa yang bekerja dan apa yang tidak, dan juga gunakan sebagai pelajaran berharga untuk di masa yang akan datang. Kemudian C, contoh penerapan improvisasi dalam dunia kerja. Yang pertama, problem solving atau penyelesaian masalah. Dalam situasi yang membutuhkan solusi cepat, improvisasi memainkan peran penting dalam pemecahan masalah. Misalnya, ketika kita menghadapi kendala teknis, seorang profesional yang mampu berimprovisasi dapat mencari solusi kreatif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, presentasi dan komunikasi. Saat berbicara di depan publik atau dalam pertemuan, improvisasi membantu dalam menghadapi pertanyaan atau situasi yang tidak terduga. Kemampuan untuk berpikir cepat dan memberikan tanggapan yang relevan akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga kemampuan komunikasi. Yang ketiga, kerja tim. Kolaborasi dalam tim kerja seringkali membutuhkan improvisasi ketika bekerja dengan orang lain. Kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan rencana, mengakomodasi ide-ide baru, dan menyesuaikan strategi kerja demi mencapai hasil terbaik. Dalam dunia kerja yang dinamis, improvisasi adalah keterampilan yang sangat penting. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat,
Berpikir kreatif dan mengatasi tantangan adalah aset berharga dalam karir kita. Dengan mengembangkan keterampilan improvisasi melalui latihan dan juga pengalaman, kita dapat menjadi profesional yang tangguh dan siap menghadapi segala situasi. Sekian untuk video pelajaran minggu kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.